بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جهر دب لدخلتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قل فمن. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأصغي للظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأصغي للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينقضن أرى الإسلام أروة فكلما انتقدت أروة تثبت الناس بالتي تليها وأولهن نقض الحكم وآخرهن الصلاة. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
di dalam hadis kitab Musnad Imam Ahmad, hadis yang ke-21.139. Hadis yang ke-21.139. Dari Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yunqadanna ural Islam, sungguh ikatan Islam itu akan terurai simpul demi simpul, satu demi satu akan lepas. Setiap satu simpul, kata Nabi, fakullama antaqadat urwatan tasabbatun nasi billati, setiap satu simpul yang lepas, yang keluar, yang terurai, maka manusia akan bergantung kepada simpul yang lainnya. Akan memegang pada simpul yang berikutnya. Tuh, diperumpamakan simpul itu seperti tasbih. Insyaallah, satu persatu, tek 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 tek, tek jatuh sampai habis. Enggak ada lagi pegangan umat ini, manusia ini, habis pegangannya. Dan kata Rasulullah, yang pertama copot, terurai dari simpulnya itu adalah masalah hukum. Masalah hukum. Wa akhiruhunna as-shalah, dan yang terakhir lepas pegangannya, lepas dari simpul ini adalah perkara salat. Allah karim, masyaallah, la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah sekalian, di dalam hadis Rasulullah yang lainnya, la tattabi'unna sanana alladziina min qablikum shibran bi shibrin. Kita nih, kalian umat Rasulullah akan mengikuti sejengkal demi sejengkal. Sibran bi sibrin, wa zira'an bi zira'in, sahasta demi sahasta. Hatta law dakhalu, dalam riwayat lain, hatta lattaba'nahum, juhra dabbil ladakhaltumuhum, di dalam riwayat yang lain, hingga bila mereka masuk ke lubang biawak yang begitu busuk, kalian pun akan ikut masuk ke lubang biawak itu. Qulna ya Rasulullah, bertanya para sahabat, siapa mereka ya Rasulullah? Bertanya para sahabat, siapa mereka ya Rasulullah? Apakah mereka Yahudi ataupun Nasrani? Apa kata Rasulullah? Qul faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita lihat dalam kehidupan keseharian kita. Di dalam hadis yang pertama tadi, simpul-simpul Islam ini akan tercerai-berai, berserakan, akan lepas satu demi satu, ya, lepas dari simpulnya. Dan yang pertama kata Rasulullah akan keluar dari simpul itu adalah perkara hukum. Yuk kita lihat, nggak perlu jauh-jauh dalam kehidupan kita. Contoh yang terbaik, yang sempurna dunia akhirat, yang akan memberikan syafaat nanti kepada kita adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lagi contoh yang terbaik sebaik daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang telah dicontohkan Nabi
Semua datang melalui petunjuk Allah, wahyu Allah untuk menyelamatkan umat ini. Dunianya diselamatkan oleh Nabi kita, akhiratnya pun ditunggu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Siapa fattabi'uni? Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man amana bi, yang beriman kepada apa yang aku bawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhbib lakum, maka Allah akan cinta kepada kalian. Ini syaratnya nih. Cinta kepada Allah, ikuti nabinya. Kalau hanya sekedar cinta kepada Allah, tidak ikut kepada nabi, nonsense. Bullshit. Ya, omong kosong. Ya. Percuma. Yuhbib lakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Lihat. Ajaran apa yang dalam kehidupan rumah tangga kita, kehidupan kita hari ini yang telah kita lepaskan? Yuk. Atau bisa nggak kita istiqomah untuk mengamalkannya? Cuci tangan aja. Apa? Nabi mengajarkan cuci tangan itu dari air keran yang mengalir. Apa bacaan doanya? Bismillah. Bismillah, Allahumma khairu minhu. Itu dosa-dosa penyakit keluar. Bismillah, Allahumma khairu minhu. Sekarang, masa pandemi ini, kita diperintahkan, bahkan wajib mencuci tangan setiap saat. Kalau perintah cuci tangan ini kita tidak satukan dengan ibadah karena kepada Allah, maka percuma kita cuci tangan, nggak ada manfaatnya. Ini nih, Masya Allah. Coba, kalau kita tidur, Nabi mengatakan kita cuci tangan dengan doa, Bismillah, Allahumma khairu minhu. Itu dosa-dosa, penyakit keluar. Walau kita pakai semprotan, sanitizer, sabun, tapi nggak ada sunnah Nabi yang kita bawa. Sia-sia ibadah cuci tangan yang kita buat selama ini. Penyakit tetap ada. Ini harus kita kaji seperti itu. Ya, makan. Yuk. Ini amalan sehari-hari kita. Karena sudah dijelaskan Nabi, kalian pasti akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan masuk ke lubang biawak pun kalian akan mengikuti mereka. Sekalipun itu tempatnya busuk. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Jadi seluruh lini kehidupan kita ini akan berkiblat kepada orang-orang kafir. Maaf, tidur kita, kata Nabi. Nabi itu sunnahnya kalau tidur menghadap kiblat. Ternyata ada hikmahnya, Masya Allah. Ya, ada hikmahnya. Kata Nabi kalau mau tidur, usahakan jaga wudhu kita. Dari wudhu saja nih, Masya Allah. Baik laki-laki ataupun perempuan, baik dia dalam keadaan suci ataupun dalam keadaan nifas, haid, tetap menjaga wudhunya. Ternyata wudhu ini luar biasa hikmahnya di balik wudhu yang kita lakukan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala ketika melihat orang berwudhu, itu dia menangis. Karena apa? Setiap cucuran air wudhu itu berbarengan dengan penyakit, dosa, bahkan berbentuk api. Air wudhu itu berbentuk api yang kelihatan oleh Imam Ahmad bin Hanbal.
kasyafnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kenapa kata Nabi, salah satu wudu ini bisa mencegah manusia dari berbagai macam penyakit? Di dalam hadis Muslim, isbaghal wudu alal makari. Perbaharui wudu kalian. Jaga wudu kalian, sempurnakan wudu kalian dalam keadaan sesulit apapun, karena wudu itu adalah hijab penghalang dari berbagai macam. Ini nih, masya Allah. Makanya Islam itu sangat ini kamil, sempurna, ya syamil, secara komprehensif, mutakamil. Allahu Akbar. Ya, luar biasa, Pak. Saling melengkapi. Dan tidak ada yang tidak dijelaskan di dalam Islam. Hanya kita sendiri ini yang belum mendapatkannya atau belum belajar. Nah, kalau kita belum belajar, belum mendapatkannya, maka kita sungguh-sungguh untuk belajar. Kan kemarin sudah disampaikan. Kun aliman. Dalam hadis, jadilah kalian orang yang berilmu. Kalau nggak bisa orang berilmu, au muta'alliman, orang yang belajar, menuntut ilmu. Kalau tidak belajar, kalau tidak belum bisa menuntut ilmu, duduk bersama, au muhibban, orang yang cinta kepada ilmu atau orang yang cinta kepada orang yang berilmu. Ini. Kalau tidak bisa juga cinta kepada orang yang berilmu, dan cinta orang berilmu pada ilmu begini, Pak. Ya. Itu mic di masjid rusak. Nah, saya punya duit nih. Beli. Nah, cinta tuh. Agar supaya saya dengar juga nih. Karena saya belum bisa datang. Dengar dia. Oh, muhibban. Ya. Banyak amat. Ya. Subhanallah. Dia nggak bisa datang ke majelis ilmu. Dia beli makan, dia beli minum. Dia ingin ibadah gitu. Bersedekah dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Itu cinta kepada ilmu. Ya, Masya Allah. Aliman, muta'alliman, muhibban, mustami'an. Ya. Kalau tidak cinta kepada ilmu, yang keempat, apa? Mustami'an. Dengerin. Ya. Belajar dengar. Sami'na wa aton. Kalau sudah 4 ini gak bisa. Masya Allah. Jangan menjadi yang kelima. Siapa yang kelima? Udah gak berilmu. Udah gak menuntut ilmu. Udah gak mau cinta kepada ilmu. Udah gak mau dengar ilmu. Celaka. Ya. Makanya. Duduk sesaat. Dengan alim. Allah, itu kemuliaannya luar biasa, Pak. Walaupun kita tidak mencatat. Ada kitab saya itu Adabut Thullab. Itu adab para pencari ilmu. Ketika mereka belajar apa yang harus mereka buat di hadapan guru atau alim atau ulama, ustadz yang mengajarkan ilmu kepada mereka. Nggak sembarangan juga. Ya. Kalian tulis atau tidak kalian tulis, itu pahalanya lebih daripada memerdekakan 1000 apa? Budak. Allah. Kalian tulis atau tidak kalian tulis, satu bab yang diajarkan itu akan memancarkan cahaya ke dalam hati kalian, dan setiap cahaya itu akan pecah, setiap pecahan cahaya itu akan berbentuk malaikat, dan malaikat itu akan memberikan doa kepada orang menuntut ilmu. Ini Masya Allah. Cuman memang kata Nabi itu akhir zaman akan banyak orang yang malas menuntut ilmu, malas belajar. Ya, malas. Tapi kalau untuk ilmu dunia, itu kenceng itu larinya tuh. Ya, kenceng larinya, Pak. Ya. Tidur saja nih, hukum. Ya, dalam kehidupan kita diajarkan Nabi. Duduk, kemudian mandi ayat, baca doa. Ada ayat favorit saya, Pak. Ayat favorit luar biasa. Ini sangat sempurna gitu. Ya. Dan Nabi selalu mewanti-wanti juga nih.
Ayat kursi itu ayat subhanallah. Yang paling sempurna. Kita punya Tuhan, punya Allah. Yang kita sembah ini luar biasa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Sempurna ini ayat. Mencakup seluruh kemahahebatan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya Allah ya, yang enggak pernah mati, hidup terus. Wal hayyul qayyum, dan berdiri sendiri. Ayo. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Dia tidak pernah capek, lalai, tidak pernah berhenti, tidak pernah. Ya. Selalu ada, Pak. Nggak pernah tidur. Ya. Nggak pernah ngantuk. Untuk mengurus kita nih. Subhanallah. Baca tuh. Sampai beberapa ulama menyampaikan. Dan ini diamalkan para sahabat ayat kursi ini. Dalam perjalanan di gurun pasir bawa harta perdagangan mereka. Mereka takut dan mereka amalkan. Subhanallah. Baca itu ayat kursi 4 kali. Itu perompak datang. Seperti api yang menjaga itu. Di tengah gurun pasir. Nggak bisa itu. Nggak bisa diambil. Ini ayat kursi ini. Masya Allah. Kita baca nih. Kita baca. Mohon maaf Pak. Ini saya amalkan. Masya Allah. Saya amalkan sebelum tidur. Dan bisa kita amalkan juga Pak. Sambil di atas kasur kita, di atas pembaringan kita, kita baca ayat kursi. Keliling tuh, keliling BTN ini aja. Allahu la ilaha illa huwa. Kita niatkan, ya Allah, jaga kampung kami ini. Jaga masyarakat yang ada di kampung ini, ya Allah. Baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Seakan kita kelilingi. Ya. Allah, dijaga sama Allah. Dijaga. Hanya orang-orang yang tidak yakin kembali kepada Allah, itu tidak akan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidur, baca ayat, perintahkan pada istri kita Al-Fatihah, kemudian Kulhu, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan ke telapak tangan kita, kanan ini khususnya. Terus sapuin nih, seluruh badan kita. Ini mandi ayat. Dan ini sunnah Nabi. Diajarkan Nabi. Ini namanya ruqyah diri kita sendiri, menjaga diri kita dari berbagai macam hal-hal yang kita tidak inginkan pada malam hari. Terus yang kedua, Kulhu, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan. Ini Bukhari Muslim Pak ya. Bukan ngada-ngadanya. Tiupkan. Sapuin lagi seluruhnya. Ya, tangan kita. Terus dibawa. Jangan kena telapak kaki. Karena ini ayat. Sampai di ujung aja Pak. Ketiga kalinya Kulhu, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan. Sapu lagi. Ini adalah benteng yang luar biasa. Ilmu sihir, apa segala macam. Karena malam itu setan berkeliaran. Ya. Ilmu itu berkeliaran. Tidak akan bisa tembus. Dan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang perkara ini copot dari kehidupan kita. Copot dari kehidupan kita. Dan insya Allah kita bahas satu persatu. Makan saja. Nabi ngajarin itu. Makan. Nah, sebelum kita makan yang banyak. Sunnahnya makan itu. Kita duduk duluan. Baru makanan datang. Bukan makanan duduk. Kita datangi makan. Itu maknanya. Kita mendatangi dunia. Itu ajaran Nabi Pak. Ya, Masya Allah. Dan sunnahnya Nabi itu makan. Seperti ini. Ini menjaga kesehatan, keseimbangan tubuh kita semuanya. Nih. Duduknya begini kalau makan. Nutupin ini nih. Bujur tata bujur. Kiata. Dan kaki ini menghalangi, menahan lambung agar supaya tidak terdorong banyak masuk. Dia terjaga dari banyaknya makan. Kalau duduk seperti ini, punten. Apalagi perempuan duduk seperti ini.
Makan, 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 makan. Udah terasa kenyang. Nggak puas dia. Digoyang-goyang. Masuk lagi tuh. Tambah banyak itu makanan. Nggak enak. Ini Nabi ngajarin seperti ini Pak. Masya Allah. Perempuan itu kalau makan seperti ini. Nih. Sunnahnya nih. Ini tangan ditaruh sini. Makannya seperti ini. Jadi perutnya langsing terus. Kagak gendut. Nih. Sedikit-sedikit. Nabi ngajarin makan. Bismillah wa ala barakatillah. Bismillah wa ala barakatillah. 3 kali. Kalau mau setelah itu. 1 genggam. Masuk. Gak apa-apa. Tapi ada sunnahnya yang diajarin oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minum pun. Subhanallah. Diajarin Nabi kan. Ya. Sampai Nabi Islam mengajarkan kita minum itu luar biasa. Jangan langsung telan. Lihat. Ingat. Sunnah tidak boleh meniup di dalam gelas kita. Air panas ataupun air dingin. Penyakit masuk. Balik lagi ke kita. Ya. Makanya mohon maaf. Seorang peneliti Islam. Profesor, doktor. Dia katakan. Yang tidak sakit itu tidak perlu pakai masker. Yang pakai masker itu yang sakit. Karena apa? Yang tidak sakit itu akan mengeluarkan oksigen terus. Kalau yang tidak sakit pakai masker, itu oksigen yang rusak akan balik lagi ke diri dia. Menyakiti diri sendiri. Dan ini ajaran Nabi. Jangan kalian minum air itu dalam penyakit disembur ke situ, balik lagi ke sini. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah 3 kali. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Baru klok. Sekaligus. Masya Allah. Ya. Apa yang tidak ada diajarkan di dalam Islam. Maka kita akan ngikutin orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam kehidupan kita. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kata Rasulullah, wa akhiruhunna as-shalah. Ini. Ya. Dalam salah satu hadis, innal yahuda qad sami'u dinahum. Sesungguhnya orang Yahudi itu sudah bosan dengan agamanya sendiri. Ya. Dan orang Yahudi ini sangat hasad kepada 3 perkara yang dilakukan oleh umat Islam. Nah, innal yahuda qad sami'u dinakum. Sesungguhnya orang Yahudi ini sudah bosan. Udah putus asa dengan agamanya sendiri gitu. Ya. Udah, ya. Dan mereka sangat hasad kepada 3 hal yang diamalkan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Raddis salam. Menjawab salam. Yahudi paling hasad dengan salam, Pak. Salam yang diucapkan oleh umat Islam dan dijawab oleh umat Islam. Ya. Kan ini ajaran pertama yang disampaikan oleh Nabi. Afsus salam. Sebarkan salam. Ketika dakwah Nabi itu, perbanyak salam. Karena itu doa keselamatan. Afsus salam. Afsus salam. Afsus salam. Subhanallah. Ada salah seorang pendeta, mungkin sudah viral, sudah pernah disebarin di medsos itu. Ya, pendeta yang masuk Islam. Sampai dia bertanya kepada orang Yahudi, tahukah kalian Al-Quran? Jangan main-main, Al-Quran itu kitab yang benar itu. Itu orang Yahudi katakan melalui lisan. Ini pendeta yang masuk Islam. Ya. Terus bagaimana pendapat kalian tentang Muhammad? Hati-hati. Itu Nabi akhir zaman ada di dalam kitab kami. Cuman karena memang sudah sudah ditutup sama Allah. Mereka tidak mau ngikutin, nggak mau percaya. Tapi mereka sangat takut gitu. Subhanallah. Sampai pendeta ini katakan,
di dalam kitab orang Yahudi, lupa saya itu, Masya Allah. Ya, dia katakan, Yesus Tuhan, orang-orang Kristen itu, kata orang Yahudi dalam kitabnya itu. Ya, Boraks ya. Bahwa Yesus itu disiksa di neraka, kemudian dijeburin di dalam tinja manusia gitu. Nah, subhanallah. Ada tuh. Ini orang Yahudi kepada umat Islam, Pak. 3 perkara yang sangat hasad dia. Yang pertama tentang salam. Ya. Nih, salam ini ternyata Masya Allah membuat hasad, membuat benci kepada orang Yahudi. Makanya kenapa mengucapkan salam sunnah, menjawab itu wajib? Ternyata Masya Allah. Di balik itu, ini adalah satu kekuatan yang luar biasa untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, fi iqamatis saf. Saf kalian yang rapat. Itu Yahudi sangat benci. Ya, di dalam sholat, saf yang rapat ini Yahudi hasad, dengki, sangat benci kepada umat Islam kalau safnya itu rapat sebagaimana tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kan kata Nabi, jangan sampai kalian memberikan celah kepada setan yang berbentuk anak kambing itu. Lihat Pak. Sekarang ini di masa pandemi ini umat Islam jadi ikut-ikutan kepada orang Yahudi. Mohon maaf. Termasuk juga ulama-ulamanya. Mohon maaf. Ya. Kalau kalian sholat, jarakin saf kalian. Ini bukan lagi anak kambing, tapi satu keluarga setan semua ada di situ tuh. Semakin berjarak, semakin banyak setan yang masuk. Bagaimana bisa ada kesatuan umat Islam? Dan ini Yahudi tertawa dan berhasil melakukan program mereka untuk menjarangkan saf-saf orang-orang Islam di dalam sholat. Bukan bagaimana di Mekah Madinah kan jarang. Nah ini dia nih, perlu harus kita luruskan. Ya, kan ketika umat Islam ini berkiblat ke sana, tuh siapa sih lo? Ustadz dari mana sih lo? No, di sana tuh banyak ulama, kok masih jarang-jarang sholatnya? Nah ini dia. Masya Allah. Ketika perkara itu ngambilnya ke sana, yuk kita harus jujur juga nih. Kalau kita sholat tarawih, kita memilih yang mana nih? Yang 20 atau yang 8? Ayo. Oh kan kita harus berkiblat di sana. No? Nah ketika ibadah saja yang sungguh-sungguh kita, terkadang kita tidak jujur, tidak adil kepada diri kita sendiri. Mohon maaf, ini sudah program Yahudi. Dan apapun yang dibuat oleh orang, maaf, Mekah Madinah sekarang bukan syariat Islam, tapi sistem kerajaan yang digunakan. Dan mereka sudah bersekutu dengan orang-orang kafir. Jadi bayar. Ya. Masya Allah. Mamlakatus Saudiyah. Ini perkara yang besar juga dalam bab yang tersendiri. Ya, sendiri. Bukan jadi rujukan kepada mereka. Bukan. Rujukan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat kata Nabi, jangan sampai kalian berikan celah untuk dimasuki seperti seekor anak kambing. Anak kambing itu setan. Rapatkan. Bahkan di dalam riwayat yang lain, seperti safnya malaikat tidak tergoyahkan sedikit pun. Hari ini saf kita dan berhasil Yahudi untuk melepaskan umat ini dari ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tertawa mereka. Seorang profesor doktor dari London. Masya Allah. Dan ada dari Boston juga, Amerika Serikat. Telah meneliti, ternyata sholat berjamaah dengan saf yang rapat itu merupakan imun yang paling luar biasa. Kekuatan badan yang paling luar biasa. Yang hari ini, umat Islam direnggangkan dengan gara-gara COVID, kopat kapit ini. Ya Allah.
Ajaran nabinya ditinggalin. Ya, demi Allah, sehebat apapun wabah taun pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satupun dalil untuk meninggalkan masjid. Tidak ada. Gak usah ke masjid, masjidnya tutup, nanti tersebar penyakit. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada. Hari ini kita ditakutkan dengan anekdot statement seperti itu. Hati-hati ke masjid, nanti tertular. Enggak. Berarti tidak yakin kepada Allah, tidak yakin kepada nabinya sendiri yang telah menjamin masjid ini merupakan rumah Allah, dijamin oleh Allah, dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, menjadi tamu Allah. Siapapun tidak akan bisa mencelakai tamu Allah di masjid ini. Coba, ketika saf ini renggang, mohon maaf Pak, orang begitu mudah masuk. Orang mau ingin macam-macam. Beberapa kejadian sudah kita saksikan sendiri. Masya Allah, dalam keadaan saf jarang masuk. Orang mencelakai imamnya, ustadznya. Coba kalau rapat benar-benar Pak. Ketika ada orang menerobos, udah ketahuan sama kita. Siapa nih? Gak ada. Di dalam sholat, dalam Islam, gak ada satupun yang bisa menerobos ke depan. Kecuali 3. Yang saf pertama, saf kedua, saf ketiga. Yang bisa menggantikan imam. Itu pun mengganti. Kalau imamnya sudah gak ada. Ya. Saf pertama, saf kedua, saf ketiga. Kalau imamnya nggak ada. Tapi kalau ada yang menerobos, imam nggak batal. Udah lain ceritanya. Dan jamaah saat itu akan bisa tahu ini orang berlaku jahat. Langsung saat itu. Apa kita bubar? Langsung kita bubar di dalam, batal di dalam sholat kita. Karena ada seseorang yang sudah masuk. Ini. Tapi kalau saf renggang. Dan ini sistem orang kafir. OTKI mas. Ini. Ya. Bablas saja dia Pak. Nggak ada. Allahu Akbar. Tuh. Yang kedua. Fi iqamatis shaf. Tentang saf yang rapat dan benar. Itu Yahudi sangat benci. Yang ketiga. Kalimatul amin fi sholatil jamaah. Ucapan amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu Yahudi paling hasad, paling benci. Hari ini umat Islam banyak yang dijauhkan dari masjid. Aminnya pun semakin sedikit. Tertawa orang Yahudi. Berhasil program kami. Umat Islam semakin jauh dari masjid. Yang amin di belakang imam semakin sedikit. Ini yang tidak diketahui hari ini umat Islam. Makanya nanti ini baru debu-debunya Dajjal yang datang. Belum Dajjalnya. Dajjalnya dahsyat. Seluruh kekuatan Allah berikan kepada Dajjal. Bahkan orang yang beriman sekalipun bisa langsung down ikut kepada Dajjal. Karena apa? Penasehat-penasehat Dajjal itu ulama-ulama yang tidak menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan mempropaganda, mengajak masyarakat, ini Tuhan kita, bisa segala-galanya. Kami itu tidak ada apa-apanya. Ada orang dibunuh saat itu sama Dajjal, dihidupkan lagi, sempurna lagi. Oh, dibunuh lagi, dihidupkan lagi nih. Tuh, kamu dibunuh tadi, kemudian hidup lagi. Orang yang benar-benar yakinnya kepada Allah, aku percaya dengan Nabi aku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan kepada kami ternyata begini. Dajjal itu kuat, hebat, dia bisa membunuh, menghidupkan, bisa menciptakan apapun yang dikehendaki, bisa memberikan apapun yang diminta. Dajjal bisa. Aku yakin kepada nabiku. Sesungguhnya engkau Dajjal sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi orang yang imannya, walaupun sehebat apa imannya Pak, karena tidak mengikuti sunnah Nabi, akan menjadi penasehat temannya Dajjal. Kemudian pengikutnya Dajjal menyembah kepada Dajjal. Itu fitnah yang paling besar itu. Fitnah yang paling dahsyat. Oleh karenanya, jangan sampai kita umat Islam ini hati-hati dikelabui oleh orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk ke lubang biawak, kita pun ikut masuk ke lubang biawak. Hari ini banyak orang ibadah, tapi hakikat ibadah di dalam kehidupan mereka belum masuk menjadi akhlak, menjadi tuntunan di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Maka tinggallah, kata Nabi, ada orang sholat 60 tahun, tapi satu pun sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang berpuasa, satu pun puasanya tidak diterima oleh Allah. Ada orang bersedekah, berzakat, satu pun sedekah zakatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kenapa? Mereka belum mendapatkan hakikat dari ibadah yang mereka perbuat dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Jadi orang berilmu. Sudah berilmu? Kalau tidak bisa berilmu, orang yang menuntut ilmu. Nggak bisa menuntut ilmu, dengarkan ilmu. Nggak bisa dengarkan ilmu, cinta kepada ilmu. 4 itu. Ya. Setelah itu apa? Jadikan kehidupan kita ikhlas. Ikhlas. Apapun yang kita buat. Ya. Masya Allah. Saya pun belajar. Masih belajar ikhlas. Belajar. Masih belajar. Terus belajar. Ya. Khususnya untuk masjid Husnul Khotimah ini. Insya Allah jamaah sekalian, kita mendapatkan wawasan lagi bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini sesungguhnya rekayasa orang-orang Yahudi yang hari ini dipreteli satu persatu di dalam kehidupan umat Islam. Yuk sampaikan kepada saudara-saudara kita, jangan sampai kita ditipu ya oleh orang-orang yang ingin menghancurkan agama kita sendiri, hasad, dengki kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah Allah berikan kekuatan kepada kita, Allah jaga kita, dan saya berharap doa-doa kita, hizib kita yang kita amalkan selepas subuh ini. Nah, kita awali tadi subuh ini, Masya Allah, ada salawat, ada bacaan Al-Quran, ada hizib Al-Quran, kemudian ada doa dari ulama-ulama kita yang mereka sudah mengalami tentang datangnya wabah ini, virus ini, mereka sudah menghadapi dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita usahakan siapapun jadi imam, insya Allah kunut nazilah. Ya, kita niatkan untuk negeri kita ini. Negeri kita ini ke depannya, Masya Allah. Banyak ujian dan cobaan untuk kita di negeri kita. Ya. Dan khususnya untuk kampung kita, BTN Ciluar Permai ini. Insya Allah, jangan pernah bosan, jangan pernah puas. Yuk, rapatkan lagi saf kita. Ya, rapatkan lagi saf kita. Ya, jangan kita terpengaruh, ya, terbawa oleh anekdot atau statement di luar ini yang akan menghancurkan agama kita sendiri. Insya Allah, Allah jaga kita.